Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama Pastor Pius Octavianus yang sedang bertugas melayani di Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Makassar. Selamat mendengarkan. Para sahabat insani, selamat berjumpa kembali. Saya Pastor Pius Octavianus pada hari Jumat ini 5 Februari. Hari Jumat ini saya menjumpai Anda semua untuk permenungan hari ini. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan di hari Jumat pada peringatan Santa Agatha, seorang perawan yang hidup pada abad ketiga ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau memberikan kami orang kudus-Mu Santa Agatha. Dan juga dalam bacaan Injil hari ini, Engkau mengajak kami untuk bermenung bersama, untuk merefleksikan hidup kami, bagaimana seorang tokoh, Yohanes Pembaptis, menjadi korban oleh karena kedosaan kami sebagai manusia. Berkatilah kami semua agar kami semakin mampu belajar dari pengalaman harian kami untuk semakin memurnikan motivasi kami sebagai anak-anak yang terkasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukankah dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi?" Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tibalah juga kesempatan yang baik bagi Herodes ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, setiap manusia mempunyai dendam. Setiap manusia tidak pernah mau kehilangan popularitas. Yang bahasa sehari, tidak mau kehilangan muka meskipun mukanya tidak pernah hilang.
Saya tidak mungkin mempermalukan diri saya di depan umum. Saya tidak mungkin rela dipermalukan oleh siapapun di depan umum. Itu bahasa sehari-hari kita menunjukkan bahwa dalam diri kita setiap manusia mempunyai bibit-bibit yang bisa membawa orang untuk jatuh ke dalam dosa. Injil hari ini ada dua sosok manusia yang memberikan kita gambaran bagaimana manusia-manusia itu didorong, dipancing, dikobarkan untuk berbuat dosa oleh karena karakter manusia itu. Karakter pertama, Herodias. Herodias adalah istri Filipus, saudara Herodes. Ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes bahwa tidak layak engkau mengambil istri saudaramu sendiri, Herodias, sang wanita, justru merasa tersinggung dan mulai menumbuhkan rasa dendam untuk membalas dendam kepada Yohanes yang rela dan berani menegur Herodes dan Herodias di depan umum, yang membuat rasa malu di depan khalayak umum. Dan kesempatan untuk balas dendam itu akhirnya datang ketika putrinya diajak untuk menari dan menyukakan Raja Herodes. Ia mempunyai balas dendam. Niat untuk balas dendam dan kesempatan membalas dendam menjadi cikal bakal dosa besar. Itulah karakter yang muncul dalam tokoh Herodias yang juga kadang-kadang muncul dalam diri kita. Tunggu, saya akan balas dendam. Niat itu sudah terpatri di hati, terpatri di pikiran kita, dan ketika ada kesempatan, kita terpancing untuk melakukan pembalasan yang merupakan dosa besar. Sadari hidup kita ketika kita mulai merasa ada sebuah cetusan untuk membalas dendam. Hati-hati, mawas diri. Di depan Anda mulai terbuka lebar kesempatan untuk melakukan dosa. Tokoh yang kedua, Herodes. Herodes terlanjur membuat janji, apapun yang engkau minta karena menyukakan hati, aku akan memberikan kepadamu. Herodes tidak mau kehilangan muka, tidak mau kehilangan popularitas, tidak mau kehilangan bagaimana dia sebagai seorang raja mempunyai komitmen, janji, nama baik, pangkat dan jabatan, ketenaran, popularitas, membuat terpancing Herodes untuk tidak lagi menggunakan nalar, tidak lagi menggunakan hati, tetapi yang penting melakukan apapun itu demi popularitas, demi ketenaran, demi nama keren, demi keterkenalan, demi nama baik di depan umum. Ia rela melakukan dosa. Cikal bakal dosa itu juga kadang-kadang muncul dalam diri kita. Yang penting saya tidak kehilangan muka, saya rela munafik, saya rela menyembunyikan hal-hal yang tidak baik dan belajar untuk membuat diri kita ini kelihatan hebat, kelihatan suci, kelihatan mempunyai hal-hal yang dapat dibanggakan. Padahal hati kita rapuh dan selalu berbuat dosa ketika ada kesempatan untuk menjaga popularitas kita yang semestinya kita dipancing dan diajak untuk berani dalam ketulusan hati, dalam kesucian hati. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini membuat sebuah pembelajaran bagi kita. Yohanes Pembaptis menjadi korban ketika manusia Herodias dan Herodes lebih mengutamakan apa yang menjadi hasrat untuk berbuat dosa dibandingkan menggunakan hati dan pikiran mana yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Mawas diri, hati-hati ketika muncul ide untuk melakukan dosa. Belajar untuk mampu menahan diri dan mulai cerdas, kritis terhadap hidup ini agar iman kita tidak mudah luntur, tidak mudah untuk dikotori oleh karena sifat-sifat dosa yang mulai muncul dalam diri kita. Saudara-saudara terkasih, pembelajaran hari ini pada peringatan Santa Agatha. Santa Agatha rela meninggalkan segala sesuatunya, bahkan rela mati menjadi martir
demi sebuah nilai, yakni iman akan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Fius. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.